Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafid Maulana dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit akan mempresentasikan topik yang berjudul ekonomi kesehatan, khususnya dari sisi makroekonomi dan mikroekonomi. Nah, kenapa ekonomi kesehatan, khususnya ekonomi makro dan ekonomi mikro ini begitu penting? Ya, karena semua keputusan di bidang kesehatan itu sebenarnya tidak lepas dari pertimbangan ekonomi. Nah, kita coba mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Ekonomi kesehatan itu adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas bagaimana sumber daya kesehatan yang terbatas itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Nah, di sini ada banyak masalah klasik. Salah satunya adalah kebutuhan hidup dan juga kebutuhan sumber daya itu terbatas. Contohnya, jumlah rumah sakit itu terbatas, tenaga kesehatan juga terbatas, tapi obat tidak selalu tersedia untuk semua orang. Makanya tujuan dari ekonomi kesehatan ini adalah supaya pelayanan kesehatan itu bisa berjalan secara efisien, secara efektif, dan juga merata. Nah, sekarang kita masuk ke ekonomi makro. Makro ini gampangnya adalah lihat dari atas. Nah, artinya itu kita melihat sistem kesehatan secara keseluruhan. Di sini kita bahas hal-hal seperti kebijakan pemerintah, anggaran kesehatan, sampai sistem kesehatan nasional. Jadi, kalau ada keputusan besar yang berdampak ke seluruh masyarakat itu masuknya ke ekonomi makro. Peran makro, contoh konkretnya apa? Yang pertama, pemerintah menentukan anggaran kesehatan. Ini sangat penting karena dari sini kita tahu seberapa besar perhatian negara terhadap sektor kesehatan. Kedua, adanya program seperti BPJS atau JKN. Ini jelas kebijakan makro yang dampaknya sangat luas. Ketiga, pemerintah itu bisa mengatur harga obat, misalnya supaya obat itu tetap terjangkau. Dan yang keempat, pemerataan fasilitas kesehatan. Jangan sampai fasilitas kesehatan itu hanya menumpuk di kota besar, tetapi di daerah masih juga kekurangan. Nah, jadi bisa kita bilang makro ini adalah main di level sistem dan kebijakan besar. Sekarang kita lanjut ke ekonomi mikro. Kalau makro itu kan tadi dari atas. Nah, mikro ini dari bawah, lebih tepatnya ke individu atau unit kecil. Nah, di bidang kesehatan kita akan fokus ke pasien, tenaga kesehatan, rumah sakit, klinik, dan lain-lainnya. Nah, jadi kita melihat bagaimana mereka itu mengambil keputusan sehari-hari. Selanjutnya pesan mikro. Nah, contohnya di sini itu mikro ini cukup banyak dan sering kita temui. Misalnya, kenapa biaya berobat di satu rumah sakit bisa lebih mahal dari yang lain? Nah, itu bagian dari penentuan tarif layanan. Terus, bagaimana rumah sakit itu bisa mengelola biaya supaya tetap efisien, tapi pelayanannya itu tetap bagus. Nah, itu mikro. Kemudian kita lihat dari sisi pasien. Kita juga mengambil keputusan. Misalnya, mau berobat kemana, pakai BPJS atau umum, atau bahkan menunda berobat. Nah, selain itu ada juga konsep permintaan dan penawaran. Kalau permintaannya layanan itu tinggi tapi tenaga kesehatannya sedikit, pasti akan berpengaruh ke pelayanan. Nah, jadi mikro ini benar-benar fokus ke kejadian nyata di lapangan. Selanjutnya kita bahas ke perbedaan makro dan mikro. Supaya lebih jelas, kita coba bandingkan secara langsung. Makro itu kan skalanya besar, negara atau sistem, fokusnya itu ke kebijakan atau anggaran. Nah, sedangkan mikro itu skalanya kecil, lebih tepatnya individu atau fasilitas kesehatan, fokusnya ke pelayanan dan pengembalian keputusan sehari-hari. Jadi kalau diibaratkan, makro itu sesuatu yang bikin aturan, nah mikro itu yang menjalankan di lapangan. Selanjutnya ini hubungan makro dan mikro. Tapi penting diingat bahwa makro dan mikro itu adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Keduanya itu saling berhubungan. Kita ambil contoh, kebijakan BPJS itu kan dari pemerintah. Nah,
itu kebijakan makro, tapi dampaknya langsung terasa di rumah sakit dan pasiennya. Atau contoh lain inflasi, semisal harga-harga naik, otomatis harga obat itu juga ikut naik, dan itu langsung dirasakan oleh pelayanannya. Nah, jadi keputusan di level makro itu akan selalu berdampak ke mikro, dan juga sebaliknya. Kondisi di mikro juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan makro. Jadi sebagai kesimpulan, ekonomi makro itu berperan dalam mengatur sistem kesehatan secara luas, seperti kebijakan dan anggaran. Nah, sedangkan ekonomi mikro itu berperan dalam pelayanan langsung, seperti interaksi antara pasien, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Keduanya sama-sama penting dan harus berjalan seimbang supaya sistem kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau salah satunya tidak optimal, maka dampaknya akan pasti terasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.